Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Visit Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan menelusuri hal-hal yang mengenai Jombang, baik itu budaya, sejarah, baik pun kultur masyarakatnya itu seperti apa. Terlepas dari semua itu, saya sudah bersama dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya. Selamat pagi Pak Nas. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Kalau kemarin kan jenengan sudah memberi beberapa uraian-uraian mengenai Jombang itu seperti apa, kultur masyarakatnya bagaimana, lalu sejarahnya kerajaan-kerajaan yang di Jombang itu seperti apa. Kalau melihat di sepak bola kemarin itu Pak, ada yang namanya Laskar Kebo Kicak. Saya itu penasaran Pak, Laskar Kebo Kicak. Kebo Kicak sendiri itu siapa sih Pak? Kebo Kicak. Kebo Kicak ya. Kebo Kicak itu sebuah nama yang memang sudah menggores di hati orang Jombang sebenarnya. Karena Kebo Kicak adalah salah satu tokoh panutan, tokoh yang memiliki peran besar dalam hal terjadinya Jombang dan sekitarnya ini. Bisa menjadi ikon begitu kan pasti mempunyai pengaruh yang besar dong Pak itu Pak. Ya gini, kalau dulu kan banyak orang menyebut Kebo Kicak itu sebuah legenda. Judul lengkapnya biasanya Kebo Kicak Karang Kejambon gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau saya bukan legenda. Legenda itu kan legenda itu sama dengan cerita khayal, dongeng. Jadi banyak khayalnya. Padahal Kebo Kicak itu bukan. Saya lebih senang mengatakan itu babat Jombang. Babat. Iya, Kebo Kicak Karang Kejambon itu adalah babat Jombang. Babat itu sejarah versi Jawa. Jadi memang benar-benar ada tokoh-tokoh itu dulu. Karena Kebo Kicak memang keluarga mulai dari kakek neneknya itu memang diutus oleh para wali di pesisir utara dari Sedayu sana itu untuk masuk Jombang. Karena Jombang ini adalah sebuah tempat yang khusus sejak zaman Singosari sampai Majapahit ya. Itu menjadi tempat-tempat buangan para Brahmacora. Larinya para Brahmacora dari orang-orang jahat. Orang-orang jahat. Juga oposan-oposan orang yang berseberangan dengan pendapat kerajaan sembunyinya di Jombang. Dia mendapatkan, kenapa Jombang? Karena tidak tahu, mungkin ya katakan kemarin air Jombang ya. Karena Jombang dulu adalah tempat induknya kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar ini. Kerajaan Medang Kamulan atau Mataram Kuno. Nah itu, oleh karena itu sehingga isinya Jombang itu orang keras-keras, orang yang temperamennya tinggi ya. Sehingga ketika dimasuki orang-orang dari pesisir utara ini untuk berdakwah sebenarnya adalah mengimbangi orang keras-keras ini supaya untuk ditaklukkan ya, bisa diajak kerjasama. Sehingga di situ datang dan berinteraksi. Konflik selalu ada setiap hari, beda kepentingan, beda ini dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan konflik itu kadang-kadang menjadi hilang ketika ada terjadi urusan bersama, ada bencana, gempa bumi atau banjir atau apa. Kita siapa saja, orang jahat, orang nggak jahat itu berebut menolong. Wah, ini agamanya apa, ini orangnya bagaimana, itu ditolong dulu ya, ditolong dulu, dan ternyata merasakan kerjasama untuk hal-hal yang tidak berbeda itu enak. Akhirnya mereka antara orang-orang yang abangan tadi, yang keras-keras tadi itu ya, tidak hanya orang penjahat loh ya, oposan-oposan orang yang idealis-idealis itu dengan orang-orang yang diutus oleh para wali ya, itu ternyata semakin hari bisa berinteraksi. Ternyata kita bisa bekerja sama dalam hal yang tidak berbeda.
untuk yang berbeda kita saling menghormati asal tidak merusak tatanan. Seperti itu. Kalau menanggapi Keboki dari Sedayu ke sini dengan tujuan dakwah, berarti ada kemungkinan kalau Sang Wisata Kebokica ini dia kan Islam Pak ya. Lalu latar belakangnya itu seperti apa Pak? Asal usulnya atau Kebokica itu kan sudah turunan ketiga ya di sini itu. Jadi bukan awal. oh bukan Kebokica itu turunan ketiga. Dari- Yang awal-awal dulu ya Kiai Sumoyono itu yang menjadi punjernya ya. Kiai Sumoyono atau kalau orang-orang Lutheran mengatakan Kiai Soponyono. Soponyono. Kalau orang-orang versi Islam mengatakan Sumoyono, Kiai Sumoyono, yang dia adalah mendirikan sebuah sanggar, mendirikan semacam padepokan yang di situ diisi ilmu-ilmu kebaikan, keagamaan. Karena asalnya adalah dari kalangan Islam di pesisir, akhirnya terus kemudian yang didakwahkan adalah Islam kan begitu. Sehingga kemudian punya murid banyak yang juga dari sana masih keluarganya sendiri, ada Ki Ageng Surono, ada Ki Ageng Buwono, ada dan lain-lain ya. Dari situ akhirnya kemudian timbullah ini. Nah pada turunan kesekian ketika Ki Ageng Surono, ayah dari Surontanu itu dibunuh oleh penjahat-penjahat di Brantas, di Kali Brantas ya, yang dari kalangan penjahat-penjahat sana itu keluarga Boyo. Jadi keluarga perguruan yang menamakan dirinya itu Boyo ya. Ada Bantang Boyo, Lirih Boyo, dan ayahnya dulu juga Boyo namanya. Itu menjadi tantangan bagaimana keamanan Mojopahit waktu itu, masih zaman Mojopahit ya. Itu bisa terusak karena Surono ini dibunuh itu. Pada suatu saat akan muncul lagi penggantinya. Nah ini yang sulit. Anaknya sendiri masih kecil, Surontanu itu ya. Kemudian disuruh ikut ke perguruan Kiai Sumoyono. Begitu juga kemudian Kebokica yang lebih muda, tapi bukan anak Ki Ageng Surono, anak kakaknya yang namanya Ki Ageng Buwono, yang tinggalnya di Kedungrejo. Kedungrejo itu ikut Megaluh, tapi letaknya dekat dengan Sentul, dekat dengan desa-desa yang ada di sekitar Sentul itu. Di Kedungrejo itu asalnya. Nah, tapi lahirnya Kebokica tidak di situ. Karena begitu, kenapa? Karena ibunya tidak melahirkan di situ. Ketika hamil, dia bercerita siapa yang dia sudah nikah dengan siapa, nggak tahu disebutkan tapi nggak percaya, diusir. Sampai dia ke Pak D-nya ya, yang ada di Karangkejambon. Ya, di situ sampai melahirkan di situ. Akhirnya karena Ki Ageng Buwono tidak tega, pembantunya yang pakai sabar disuruh nyari tempatnya dan menemani sampai setiap hari. Sampai lahirlah yang namanya Kebokica. Siapakah Kebokica itu? Tunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.